Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, setelah pekan lalu kita membahas tentang bagaimana cara membaca dan menghafalkan surat At-Tin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yakni tentang belajar menulis surat At-Tin. Namun secara umum nanti akan Pak Rahmat sampaikan bagaimana cara menulis Al-Quran. Karena bagaimanapun juga kalian tidak hanya dituntut untuk bisa menulis surat At-Tin, namun juga harus bisa menulis surat-surat yang lainnya dengan beberapa cara yang akan Pak Rahmat sampaikan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu, tentunya agar Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami materinya, sehingga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, tentunya ilmu yang kita dapatkan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan menjadi bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara menulis Al-Quran secara umum. Nah, tentunya kalian sebagai umat Islam juga harus bisa menulis tulisan Arab, karena Al-Quran adalah kitab kita dan nantinya akan menjadikan syafaat bagi kita ketika kita memuliakan Al-Quran. Baik, ketika kita menuliskan Al-Quran, langkah yang pertama yang perlu kalian pahami adalah bentuk huruf hijaiyahnya, mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Bagaimana bentuk huruf alif? Ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai dengan huruf ya. Kemudian setelah kalian hafal huruf-huruf hijaiyahnya ini, langkah yang kedua ketika kalian ingin menuliskan huruf hijaiyah secara sambung, maka tulislah huruf Arab tersebut dimulai dari sebelah kanan ya. Kemudian setelah itu pahami kata per kata dari kosakata bahasa Arab. Ini tentunya akan memudahkan kalian untuk bisa menuliskan huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Kemudian langkah yang ketiga, perlu kalian ingat bahwa cara kita menuliskan huruf hijaiyah secara sambung itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk sambung sempurna, dan yang kedua nanti ada bentuk sambung tidak sempurna. Nah, bentuk sambung sempurna itu artinya bisa bersambung di depan, tengah maupun di belakang. Di sini Pak Rahmat sudah tuliskan beberapa bentuk aslinya dari ba sampai ya. Kemudian di sini Pak Rahmat juga sudah tuliskan beberapa contoh dari bentuk sambung di depan, tengah maupun belakang. Nah, yang pertama yaitu ada huruf ba. Huruf ba ketika kalian menuliskan di depan, maka caranya adalah ambil ujungnya sampai titik ini dan hilangkan ekornya, maka akan menjadi huruf ba di depan dan ba di tengah. Nah, ketika menuliskan huruf ba di belakang, itu kembali ke bentuk aslinya. Nah, ketika Pak Rahmat tulis secara sambung, maka bentuknya seperti ini. Ba, ba, ba. Oke, sekarang huruf ta. Ta juga sama. Ta ketika di depan, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya. Ta di tengah adalah kelanjutan dari huruf ta di depan, dan ketika ta di belakang ini kembali ke bentuk aslinya. Ketika Pak Rahmat sambung huruf hijaiyah tersebut, maka bentuknya seperti ini. Oke, huruf ta bersambung, ini tak di depan, ketika di tengah tak seperti ini di tengah, dan ketika di akhir kembali ke bentuk aslinya seperti itu. Kemudian huruf sa di depan dan sa di tengah, diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan sa di akhir kembali ke bentuk aslinya. Ketika disambung huruf sa seperti ini, sa. Nah, kemudian huruf jim
Jim di depan dan di tengah itu caranya diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, dan jim di akhir dikembalikan seperti bentuk aslinya. Maka ketika disambung penulisannya menjadi seperti ini. Jim kembali ke huruf aslinya. Oke. Kemudian H sama seperti jim ya. H di depan dan H di tengah diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, dan H di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Maka ketika dituliskan secara sambung bentuknya seperti ini. H. Kemudian ada huruf kho. Kho sama, kho di depan dan di tengah diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, kho di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung maka penulisannya menjadi kho. Oke, seperti ini ya. Jadi depan dan tengah ini bentuknya sama, kemudian di akhir ini kembali ke bentuk aslinya. Kemudian ada huruf sin. Sin di depan dan di tengah caranya sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan di akhir dikembalikan seperti bentuk aslinya. Maka ketika ditulis secara sambung penulisannya seperti ini. Sin. Oke. Shin sama, shin di depan dan di tengah diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Maka penulisannya menjadi shin. Sekarang huruf sod. Caranya sama, diambil ujungnya dan dihilangkan ekornya untuk bagian di depan dan di tengah, dan bagian akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung menjadi sod. Nah, kayak gini. Kemudian ada huruf bod. Ketika di depan dan di tengah caranya sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya. Bod. Oke. Kemudian huruf to ini bentuknya masih sama ketika di depan dan di tengah maupun di belakang. Maka ketika penulisannya secara sambung menjadi to. Nah, disambung seperti ini. Zo sama seperti to ya. Kita tinggal tuliskan saja. Zo. Nah, sekarang untuk huruf ain ini agak sedikit berbeda bentuk di tengah maupun di belakang. Ain di depan itu diambil ujungnya dan hilangkan ekornya. Ain di tengah itu bentuknya buntut seperti ini, dan di akhir adalah kelanjutan dari bentuk di tengah dan ditambahkan ekornya. Nah, maka ketika disambungkan ain seperti ini. Ain. Nah, ghain sama seperti ain ya. Kita tinggal tambahkan ghain. Fa ketika di depan maupun di tengah caranya sama, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Maka ketika disambung penulisannya menjadi fa. Nah, qaf sama, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, dan ketika di akhir kembalikan ke bentuk aslinya. Maka penulisannya menjadi qaf. Nah, seperti ini. Sekarang untuk huruf kaf, sini agak berbeda. Huruf kaf ketika di depan maupun di tengah caranya adalah dengan menambahkan garis atas di atas ini. Oke. Maka cara penulisannya menjadi huruf kaf kayak gini. Kemudian di tengah kaf sama seperti di depan, kemudian ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Sekarang ada huruf lam. Lam sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Penulisannya seperti ini. Lam. Oke, jadi ini bukan huruf alif ya, tapi huruf lam. Kenapa? Karena huruf alif tidak bisa bersambung sampai kapanpun.
Oke, kemudian lanjutnya ada huruf mim. Mim ketika di depan maupun di tengah, maka diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Maka cara penulisannya menjadi mim, mim, mim. Nah, seperti ini. Nun juga sama, ketika di depan dan di tengah diambil ujungnya, hilangkan ekornya, maka penulisannya menjadi nun, nun, nun. H ketika di depan seperti ini, di tengah dan di akhir, maka penulisan ketika disambung H, H, H. Oke. Nah, ini hamzah ya. Hamzah itu seperti ini. Jadi bisa hamzah di depan pakai hamzah biasa atau pakai hamzah seperti ini. Kemudian ketika di tengah ya ditambahkan huruf hamzah seperti ini. Ketika di akhir bisa menggunakan waw seperti ini. Dan yang terakhir ada huruf ya. Ya di depan dan di tengah. Caranya diambil ujungnya, hilangkan ekornya, dan di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Maka penulisan menjadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada bentuk sambung tidak sempurna. Ini artinya bentuk sambung huruf hijaiyah yang tidak ada bentuk tengahnya. Artinya huruf-huruf ini itu tidak bisa bersambung setelahnya, tidak bisa bersambung ke depan. Paham ya? Nah, di sini tercantum dalam singkatan adi, dari, zawa. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan. Ingat-ingat, adi, dari, zawa. Jadi, ketika kalian menuliskan huruf salah satu di antara huruf ini dengan huruf selanjutnya, itu tidak bisa bersambung ke depan. Oke, nanti kita coba latihan ke latihan menulis surat Atin. Kita coba ya. Baik, caranya seperti ini. Di sini ada di nomor pertama ada huruf waw, alif, lam, ta, ya, dan nun. Kita coba ya. Yang pertama ada huruf waw. Oke, waw, wa. Wa termasuk adi dari zawa atau bukan? Oke, adi dari zawa itu ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Termasuk ya. Nah, ketika termasuk adi dari zawa, maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf selanjutnya. Huruf selanjut setelah waw apa? Alif. Oke, berarti tidak bisa disambung ya. Alif maka sendiri. Kemudian alif termasuk termasuk adi dari zawa atau bukan? Termasuk, maka alif tidak bisa bersambung ke depan. Tidak bisa bersambung ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya apa di situ? Lam. Oke, setelah lam termasuk adi dari zawa atau bukan? Bukan, maka lam bisa bersambung dengan huruf selanjutnya, yaitu huruf ta. Huruf ta termasuk adi dari zawa atau bukan? Bukan, maka huruf ta bisa bersambung dengan huruf setelahnya, yaitu huruf ya. Ya termasuk adi dari zawa atau bukan? Bukan, maka ya bisa bersambung dengan huruf di depannya. Apa huruf di depannya? Nun. Ya. Dan yang kedua, di sini ada kata wazaitun atau huruf hijaiyahnya terdiri dari waw, alif, lam, zai, ya, ta, waw, dan nun. Nah, jika kita ingin menyambungkan, maka caranya sama seperti tadi, dengan menganalisa atau menanyakan pada diri kita, apakah ini termasuk adi dari zawa atau bukan. Ketika bukan, maka bisa disambung. Ketika termasuk adi dari zawa, jangan disambung ke depan. Oke, yang pertama ada huruf waw. Waw adi dari zawa atau bukan? Ya, maka tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, huruf alif. Alif adi dari zawa? Ya, maka tidak bisa bersambung dengan huruf lam. Lam adi dari zawa atau bukan? Bukan, maka lam bisa bersambung dengan huruf depannya, yaitu huruf zai. Huruf zai. Zai termasuk adi dari zawa atau bukan? Iya, maka zai tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu ya.
ia termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan, maka ia bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ta. Huruf ta termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan, maka tak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf waw. Waw termasuk adi dari Jawa atau bukan? Iya, maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf nun. Nomor kedua, di sini ada huruf waw, to, waw, ro, sin, ya, nun, ya, dan nun. Kita coba sambungkan ya. Huruf waw terlebih dahulu. Waw apakah bisa bersambung dengan huruf di depannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena waw termasuk adi dari Jawa, maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, huruf to. To apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan, maka to bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf waw. Waw apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ro. Ro apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka ro tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf sin. Sin apakah termasuk adi dari Jawa? Tidak, maka sin bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ya. Apakah ya termasuk adi dari Jawa? Tidak, maka ya bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu nun. Nun apakah termasuk adi dari Jawa? Tidak, maka huruf nun bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ya. Ya apakah bisa bersambung dengan huruf di depannya? Jelas, karena ya bukan termasuk huruf adi dari Jawa, maka ya bisa bersambung dengan huruf nun di depan. Maka penulisannya seperti ini. Contoh yang terakhir, sini ada huruf waw, ha, dal, alif, alif, lam, ba, lam, dal, alif, lam, alif, mim, ya, dan nun. Kita coba sambungkan huruf-huruf yang ada di atas ini. Pertama adalah huruf waw. Waw apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, kalau termasuk berarti tidak bisa bersambung ke depan. Oke, ha apakah termasuk adi dari Jawa? Tidak, maka ha bisa bersambung dengan huruf setelahnya, yaitu huruf zal. Zal apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka zal tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu alif. Alif termasuk adi dari Jawa, tidak bisa sambung. Kemudian ada lam. Lam termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan, maka lam bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ba. Ba termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan, maka ba bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu lam. Lam termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan, maka lam bisa bersambung dengan huruf di depannya, dal. Dal apakah bisa bersambung dengan huruf di depannya? Tidak, mengapa? Karena dal termasuk adi dari Jawa, maka dal tidak bisa disambung dengan huruf alif. Kemudian alif dengan lam, alif termasuk adi dari Jawa, maka tidak bisa bersambung dengan huruf lam. Lam apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan, maka lam bisa bersambung dengan huruf alif. Alif apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka alif tidak bisa bersambung dengan huruf depannya, yaitu mim. Mim apakah termasuk huruf adi dari Jawa? Tidak, maka mim bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ya. Ya apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan, maka ya bisa bersambung dengan huruf selanjutnya, yaitu huruf nun. Nah, begitulah cara kita menuliskan huruf Al-Quran atau huruf-huruf bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa Pak Romat sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Romat mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.